Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok C12 yang akan mempresentasikan makalah yang berjudul Peraturan atau Regulasi Penanganan Permasalahan Herbal Medicine di Indonesia dibandingkan dengan Pharmacovigilance di India. Untuk anggotanya ada saya sendiri, Ivani Sausana Sandari, yang kedua ada Danita Nurma Syafira, yang ketiga ada Sabrina Naswas Fazira, dan yang keempat ada Abdul Muiz Ardianto. Yang pertama itu ada abstrak. Herbal medicine memegang peranan penting dalam sistem kesehatan tradisional Indonesia seperti jamu, dan India seperti Ayurveda, Unani, Siddha, dan lain-lain. Penggunaan obat tradisional berbasis bahan alam yang sudah diwariskan secara turun-temurun semakin berkembang menjadi alternatif serta inovasi pengobatan modern. Indonesia memiliki regulasi yang mengatur keamanan, mutu, serta efektivitas produk herbal, namun masih menghadapi tantangan dalam implementasinya. Sebaliknya, India telah membangun sistem pengawasan keamanan obat yang lebih terstruktur termasuk produk tradisionalnya melalui Pharmacovigilance Program for India atau PVPI dan didukung oleh Ministry of Ayush. Makalah ini bertujuan untuk membandingkan kerangka regulasi penanganan permasalahan terkait herbal medicine di kedua negara, khususnya aspek keamanan, standarisasi, dan pengawasan. Kedua negara masih berupaya meningkatkan sistem farmakovigilan khususnya untuk herbal medicine guna menjamin keamanan konsumen. Perbandingan ini menjadi fokus yang penting untuk perbaikan sistem pengawasan dan perlindungan konsumen secara global. Selanjutnya, latar belakang. Yang pertama, di Indonesia, jamu merupakan warisan budaya yang telah digunakan secara turun-temurun dan kini berkembang menjadi industri nasional yang signifikan. Lalu di India, memiliki sistem regulasi dan pharmacovigilance yang lebih mapan, terutama dengan integrasi pengobatan tradisional seperti Ayurveda, Siddha, dan Yunani ke dalam sistem kesehatan nasional. Namun, kedua negara ini masih memiliki kelemahan pada bidang-bidang tertentu. Perbandingan antara regulasi penanganan permasalahan obat herbal di kedua negara ini menjadi penting untuk diidentifikasi keunggulan dan kelemahan masing-masing sistem, serta untuk membuka peluang kolaborasi dalam pengembangan pengawasan obat herbal yang aman, bermutu, dan berdaya saing global. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana regulasi dan pengawasan obat herbal atau herbal medicine di Indonesia saat ini. Yang kedua, bagaimana sistem pharmacovigilance terhadap obat herbal di India diterapkan. Yang ketiga, apa saja perbedaan utama antara regulasi obat herbal di Indonesia dan sistem pharmacovigilance di India. Dan yang keempat, apa upaya yang dapat dilakukan Indonesia untuk meningkatkan pengawasan keamanan obat herbal. Selanjutnya tujuan. Yang pertama, menjelaskan regulasi dan penanganan permasalahan terkait obat herbal di Indonesia. Yang kedua, menguraikan sistem pharmacovigilance terhadap obat herbal di India. Yang ketiga, membandingkan efektivitas dan cakupan regulasi antara Indonesia dan India dalam pengawasan obat herbal. Dan yang keempat, memberikan saran atau rekomendasi untuk penguatan pengawasan obat herbal di Indonesia berdasarkan pembelajaran dari India. Adapun manfaatnya, yang pertama memberikan wawasan bagi mahasiswa dan akademisi mengenai perbandingan regulasi obat herbal di Indonesia dan India. Yang kedua, meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya penggunaan obat herbal yang aman dan sesuai regulasi. Yang ketiga, mendukung pengembangan ilmu kefarmasian dan kebijakan kesehatan tradisional. Dan yang keempat, mendorong kesadaran pentingnya pelaporan efek samping dan standarisasi obat herbal untuk keamanan pasien. Selanjutnya, regulasi obat herbal di Indonesia, regulasi kunci. Di sini ada 3. Pertama terkait Permenkes nomor 6 2016, yaitu Formularium Obat Herbal Asli Indonesia yang isinya standar mutu, keamanan, dan bukti manfaat minimal. Kemudian yang kedua ada Peraturan BPOM nomor 30 tahun 2023 yang isinya itu terkait klaim khasiat berbasis bukti ilmiah. Kemudian yang ketiga di sini ada Peraturan BPOM nomor HK 0005411384 2005
terkait pendaftaran obat herbal atau tradisional. Kemudian untuk penerapan di lapangannya itu, acuan praktik kesehatan terintegratif. Kemudian masih menghadapi tantangan itu di bagian pengawasannya yang belum merata, kemudian kurangnya edukasi dan sumber daya yang terbatas. Kemudian selanjutnya sistem Pharmacovigilance India (PVPI). Nah, Pharmacovigilance Program for India (PVPI) di sini dia tuh dikoordinasi oleh Indian Pharmacopoeia Commission gitu sejak tahun 2010. Kemudian fokus utamanya itu pada semua jenis obat termasuk tradisional Ayush gitu. Kemudian Ayush Pharmacovigilance sendiri gitu itu melaporkan terkait ADR dari berbagai fasilitas kesehatan secara sistem online maupun pelatihan tenaga kesehatannya. Tapi, untuk untuk sistem Pharmacovigilance India (PVPI) ini, itu masih menghadapi tantangan, yaitu terkait underreporting, kemudian fragmentasi datanya, dan kurangnya integrasi pengobatan modern dengan tradisional, begitu. Nah, setelah sebelumnya dijelaskan terkait di Indonesia dan di India, kita sekarang bahas terkait perbandingan dan rekomendasinya. Perbandingan utamanya itu India lebih terstruktur dengan lembaga khusus, AYUS, dan sistem digital ADR yang sudah disampaikan sebelumnya. Kemudian Indonesia di sini masih fokus pada obat konvensional dan pelaporan herbalnya itu belum optimal. Nah, rekomendasi untuk Indonesia itu pertama, kita perlu membentuk lembaga khusus pengawasan obat tradisional. Kemudian kedua, integrasi pelaporan ADR herbal dalam e-meso electronic monitoring efek samping obat begitu. Kemudian untuk selanjutnya ada digitalisasi, pelatihan SDM, dan edukasi masyarakat hingga yang terakhir penegakan hukum. Nah, untuk kesimpulannya, regulasi penanganan permasalahan herbal medicine, terutama aspek keamanan atau pharmacovigilance di Indonesia dan India menunjukkan pendekatan yang berbeda namun menghadapi tantangan yang serupa. Kedua negara ini masih berjuang melawan underreporting efek samping yang signifikan terkait produk herbal dan juga tradisional. Rendahnya kesadaran di kalangan konsumen, praktisi tradisional, dan juga bahkan tenaga kesehatan modern serta tantangan produk ilegal merupakan masalah bersama yang masih dihadapi oleh Indonesia dan juga India. Berikut adalah beberapa referensi yang kami acu untuk mengerjakan makalah ini. Selanjutnya, kami akan menjelaskan terkait peraturan ataupun regulasi penanganan permasalahan herbal medicine di Indonesia dibandingkan dengan pharmacovigilance di Irak. Selanjutnya, terkait abstrak, penggunaan obat herbal sebagai bagian dari pengobatan tradisional masih tinggi di Indonesia dan di Irak, namun belum sepenuhnya diimbangi dengan sistem pengawasan dan pelaporan efek samping (pharmacovigilance) yang memadai. Di Indonesia, regulasi dilakukan melalui klasifikasi jamu, obat herbal terstandar, fitofarmaka oleh Badan POM. Namun, sistem pelaporan efek samping masih terbatas dan belum terintegrasi secara nasional. Sebaliknya, Irak telah memiliki sistem pelaporan yang lebih sistematis melalui integrasi pusat pharmacovigilance nasional dengan platform WHO VigiFlow, serta menerapkan pelatihan bagi praktisi herbal dan pelaporan wajib dari fasilitas kesehatan. Tujuan makalah ini adalah untuk membandingkan regulasi dan penanganan permasalahan obat herbal di Indonesia dan sistem pharmacovigilance di Irak, serta memberikan rekomendasi strategis untuk untuk penguatan pengawasan obat herbal di Indonesia. Melalui analisis ini disimpulkan bahwa Indonesia dapat mengadopsi praktik terbaik dari Irak, seperti integrasi pelaporan daring, pelatihan dan sertifikasi herbalis, serta pelibatan aktif tenaga kesehatan dalam deteksi dan pelaporan efek samping untuk meningkatkan keamanan dan penggunaan obat herbal di masyarakat. Latar belakang. Nah, obat herbal masih banyak digunakan di Indonesia dan Irak sebagai bagian dari pengobatan tradisional. Namun, meski dianggap alami dan aman, penggunaan tanpa pengawasan bisa menimbulkan resiko yang serius. Kedua negara sudah memiliki regulasi dan sistem pharmacovigilance, namun masih menghadapi tantangan seperti lemahnya pelaporan efek samping dan implementasi dari regulasinya. Kemudian perbandingan sistem keduanya penting untuk mendorong penggunaan herbal yang lebih aman dan bertanggung jawab. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana regulasi dan pengawasan obat herbal di Indonesia saat ini?
Yang kedua, bagaimana sistem farmakovigilan terhadap obat herbal di Irak diterapkan. Yang ketiga, apa saja perbedaan utama antara regulasi obat herbal di Indonesia dan sistem farmakovigilans di Irak. Yang keempat, ada apa upaya yang dapat dilakukan Indonesia untuk meningkatkan pengawasan keamanan obat herbal. Untuk tujuannya yaitu yang pertama menjelaskan regulasi dan penanganan permasalahan terkait obat herbal di Indonesia. Yang kedua menguraikan sistem farmakovigilans terhadap obat herbal di Irak. Yang ketiga membandingkan efektivitas dan cakupan regulasi antara Indonesia dan Irak dalam pengawasan obat herbal. Yang keempat memberikan saran dan rekomendasi untuk penguatan pengawasan obat herbal di Indonesia berdasarkan pembelajaran dari Irak. Kemudian manfaat. Yang pertama, memberikan wawasan bagi mahasiswa dan akademisi mengenai perbandingan regulasi obat herbal di Indonesia dan Irak. Yang kedua, meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya penggunaan obat herbal yang aman dan sesuai regulasi. Yang ketiga, mendukung pengembangan ilmu kefarmasian dan kebijakan kesehatan tradisional. Yang keempat, mendorong kesadaran pentingnya pelaporan efek samping dan standarisasi obat herbal untuk keamanan pasien. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan. Nah, untuk regulasi di Indonesia yang pertama mengenai dasar hukum dan juga regulasi, ini kami ada beberapa menyebutkan seperti UU Nomor 36 2009, PP Nomor 51 Tahun 2009 dan juga Peraturan BPOM. Tapi sebenarnya peraturan dan juga regulasi atau dasar hukum di Indonesia itu sangat banyak, tapi kami hanya menyebutkan beberapa. Lalu untuk sistem registrasi dan juga pengawasannya untuk produk herbal itu wajib registrasi di BPOM dan juga harus memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan juga khasiat. Lalu pengawasan pasca pasar itu bisa dilakukan melalui inspeksi dan juga penindakan terhadap pelanggaran, misalnya penggunaan produk yang mengandung BKO atau bahan kimia obat dan juga tanpa izin edar. Selanjutnya adalah tantangan dan juga permasalahan. Yang pertama adalah produk ilegal yang masih banyak beredar, penegakan hukum lemah, keterbatasan SDM dan juga alat pengawasan, rendahnya edukasi masyarakat dan pengetahuan masyarakat mengenai bagaimana produk yang masih tidak terregistrasi dan juga mengandung BKO. Nah, BPOM mengatasi ini dengan berkolaborasi lintas sektor, advokasi hukum, pembinaan dan juga peringatan pabrik. Nah, selanjutnya adalah mengenai regulasi di Irak, yakni dia tuh diatur oleh Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Urusan Teknis dan juga Pusat Farmakovigilans Nasional. Dia bergabung dengan WHO sejak 2010. Pelaporan ADR-nya dilakukan oleh tenaga kesehatan secara berjenjang dan oleh industri pemegang izin edar. Media pelaporannya menggunakan formulir kertas dan juga lalu media pelaporannya menggunakan data real time. Tantangannya berupa keterbatasan SDM, dana dan juga belum data real time. Tantangannya keterbatasan upaya perbaikannya berupa pelatihan, sosialisasi dan juga penguatan regulasi serta pelatihan sosialisasi. Tujuan utamanya adalah menjamin internasional. Tujuan kedepannya mencegah efek samping yang tidak terdeteksi. Nah, selanjutnya adalah untuk perbandingannya, yang pertama mengenai otoritas reguler, jika di Indonesia dia tuh melalui BPOM, sedangkan Irak dia tuh Ministry of Health atau Directorate of Technical Affairs. Lalu untuk dasar hukumnya dia UU Kesehatan, PP atau Peraturan Presiden dan juga Peraturan BPOM. Lalu untuk Irak dia tuh Peraturan Kementerian Farmakovigilans dan juga Farmakovigilans dalam Kementerian Kesehatan. Lalu untuk proses registrasinya dia tuh kalau di Indonesia wajib, lalu diklasifikasikan menjadi 3 kategori adalah jamu, obat herbal terstandar dan juga fitofarmaka. Lalu untuk di Irak dia tuh wajib dan juga herbal serta suplemen itu masuk kepada sistem nasional. Serta farmakovigilansnya kalau di Indonesia itu belum terintegrasi penuh dan pelaporan ADR masih terbatas. Tapi jika di Irak dia tuh seluruh ADR dan juga pelaporan ADR itu wajib ke sistem pusat nasional. Lalu sanksinya jika di Indonesia itu penarikan, pemusnahan dan juga sanksi hukum. Jika di Irak dia itu penarikan, pencabutan izin dan juga sistem alert. Nah, kalau semisal di cangkupan produknya, jika di Indonesia itu berupa jamu, obat herbal terstandar, dan juga fitofarmaka. Kalau semisal di Irak dia biasanya herbal, suplemen, dan lain sebagainya.
Nah, selanjutnya untuk saran dan juga penguatan regulasi di Indonesia, yang pertama mengenai sistem pelaporan ADR digital, yakni dengan membangun platform pelaporan daring seperti VigiFlow yang dimiliki oleh Irak, sehingga pelaporan ADR itu bisa diakses dengan sangat mudah gitu. Lalu untuk integrasi dengan database BPOM untuk pelaporan efek samping secara real time. Yang kedua mengenai penunjukan koordinator herbal daerah, yakni bisa meniru model Irak dengan menunjuk koordinator di tiap provinsi, sehingga pengumpulan ADR dan juga pelaporan itu bisa dikumpulkan lebih efisien dan juga lebih tertata, terkoordinasi gitu. Bertugas untuk perizinan, pengawasan, edukasi dan juga komunikasi lintas pihak, memanfaatkan laboratorium lokal untuk uji mutu dan juga keamanan rutin. Lalu yang ketiga adalah pelatihan dan sertifikasi praktisi herbal. Nah, ini tuh bisa diterapkan sertifikasi wajib bagi praktisi jamu atau herbal seperti di Irak. Menyediakan pelatihan standar untuk pedagang jamu dan juga herbal, lalu edukasi publik dan juga nakes atau tenaga kesehatan tentang tanda efek samping dan juga cara pelaporannya bagaimana. Untuk kesimpulan, Indonesia perlu mengadopsi beberapa pendekatan strategis dari Irak, seperti integrasi sistem pelaporan efek samping secara elektronik, penunjukan petugas koordinator herbal di tingkat daerah, serta pemberlakuan pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga atau praktisi herbal. Langkah-langkah ini dapat memperkuat pengawasan, mencegah peredaran produk yang tidak memenuhi standar, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelaporan efek samping obat herbal. Selain itu, keterlibatan aktif tenaga kesehatan dan institusi pendidikan tinggi dalam kampanye edukasi dan riset mengenai obat herbal juga sangat penting. Berikut adalah beberapa referensi yang kami gunakan untuk menyusun makalah ini. Sekian dari kelompok kami, bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.